Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube. Kali ini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang tarekat Haqqaniyah. Nah, karena video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari salah satu mata kuliah yang sedang saya ampuh, maka pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muafiyah, NIM E97218080, kelas F3, mata kuliah Tarekat Mu'tabaroh 2, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Terdapat 3 poin utama yang akan saya jelaskan. Pertama, ada sejarah tarekat Haqqaniyah. Yang kedua, ada silsilah dan tokoh-tokoh dari tarekat Haqqaniyah. Dan yang ketiga, ada doktrin tarekat Haqqaniyah. Sesuai dengan poin utama yang sudah saya jelaskan, maka saya akan menjelaskan sejarah tarekat Haqqaniyah. Nama tarekat Haqqaniyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Syekh Nazim Al-Haqqani. Beliau mendirikan tarekat ini setelah mendapatkan ijazah dari sang guru Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani. Syekh Nazim diangkat menjadi mursyid Naqsyabandi setelah wafatnya Syekh Abdullah Faiz Ad-Dagestani, yakni pada tanggal 30 September 1973 Masehi atau 4 Ramadan 1393 Hijriah. Dalam perkembangan tarekat Haqqaniyah ini terbagi menjadi 3 periode, diantaranya sebagai berikut. Periode pertama merupakan periode prasejarah tarekat Haqqaniyah yang dimulai dengan masa Abu Bakar alaihi salam, di mana Naqsyabandi belum memiliki identitas dan tokoh yang tercantum dalam silsilah belum dianggap eksklusif milik Naqsyabandi. Periode kedua merupakan periode formasi tarekat, di mana tarekat telah memperoleh identitasnya. Dalam periode ini sudah ditetapkan sistem-sistem dengan baik demi kemajuan tarekat. Selain itu, tarekat Haqqani mulai menerapkan baiat kepada tarekat, tidak hanya kepada mursyid, mementingkan keberadaan silsilah serta mulai masyhur di kalangan para sufi. Periode ketiga merupakan periode yang berfokuskan pada penyebaran tarekat. Di periode ini, tarekat Naqsyabandi telah bermetamorfosa menjadi sebuah organisasi dengan penerapan ajaran yang dilakukan rutin di setiap harinya, memiliki halqoh dan terpecah menjadi beberapa cabang, salah satunya cabang Haqqaniyah. Di masa inilah tarekat Haqqaniyah lahir. Di Indonesia, kedatangan tarekat Haqqaniyah mendapatkan respon yang positif. Hal ini terjadi karena tarekat Haqqaniyah telah ada sejak zaman Belanda. Beberapa kaum pelajar dan elit muslim yang tinggal di Eropa sudah mengetahui, bahkan tergabung dalam tarekat ini sehingga tidak muncul penolakan. Pembawa ajaran Haqqani ke Indonesia adalah Syekh Hisham Qabbani yang merupakan Khalifah Haqqaniyah. Struktur keorganisasian Haqqaniyah di Indonesia menggunakan sistem yang modern. Anggota tarekat ikut berperan dalam mengurus organisasi. Tak hanya anggotanya saja, orang luar anggota muslim atau muslimat bisa ikut andil mengurus organisasi tanpa harus berbaiat. Banyak orang menggandrungi tarekat Haqqaniyah karena beberapa kelebihan yang dimilikinya, diantaranya bersifat transparan, syarat yang ditentukan untuk bergabung mudah sehingga gampang diterima, dan ajaran yang ditetapkan sangat ringan serta sederhana. Tarekat Haqqaniyah menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Oleh karenanya, wajar jika ditemukan banyak zawiyah yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Daerah-daerah tersebut diantaranya Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, Jawa Barat, Kalimantan Barat dan Timur, serta sebagian wilayah Sumatera seperti Padang dan Medan. Itu dia penjelasan dari sejarah tarekat Haqqaniyah. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang silsilah dan tokoh-tokoh yang terdapat dalam tarekat Haqqaniyah. Silsilah dalam tarekat Haqqaniyah dikenal dengan sebutan rantai emas Naqsyabandiyah Haqqaniyah.
Silsilah tersebut saling berurutan mulai dari Nabi Muhammad SAW hingga sampai pada Syekh Nazim Al-Haqqani. Berikut silsilah tarekat Haqqaniyah, diantaranya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Salman Al-Farisi, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, Ja'far As-Siddiq, Abu Yazid Taifur Al-Bistami, Abu Al-Hasan Al-Kharaqani, Abu Ali Al-Farmazi, Abu Yaqub Yusuf Al-Hamadani, Abdul Al-Halid Al-Bujdawani, Arif Al-Riuqani, Mahmud Anjir Falnawi, Azizan Ali Al-Ramitani, Muhammad Baba Al-Samani, Amir Sayyid Ulal Al-Bukhari, Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Alauddin Al-Bukhari Al-Attar, Yaqub Al-Charqi, Ubaidullah Al-Azhar, Muhammad Az-Zahir, Darwisi Muhammad, Muhammad Wajah Al-Amkanaki, Muhammad Al-Baqi Bi'illah, Ahmad Al-Faruqi Asy-Shirhindi, Muhammad Al-Maksum, Muhammad Saifuddin Al-Faruqi Al-Mujaddidi, Sayyid Nur Muhammad Al-Badawani, Syamsuddin Habib Allah, Abdullah Ad-Dahlawi, Khalid Al-Baghdadi, Ismail Muhammad Asy-Shirwani, Muhammad Effendi Al-Yaraghi, Jamaluddin Al-Gumuki Al-Husaini, Abu Ahmad As-Sururi, Abu Muhammad Al-Madani, Syarafuddin Ad-Dagestani, Abdullah Al-Faiz Ad-Dagestani, Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani. Tokoh tarekat Haqqaniyah yang pertama adalah Muhammad Nazim Adil Haqqani. Beliau adalah pemimpin tarekat Naqsyabandiyah Haqqaniyah yang dilahirkan di Cyprus, tepatnya di Lamarka pada tahun 1340 Hijriah, tanggal 28 Sya'ban atau 23 April 1992. Beliau terlahir dari keluarga pendiri tarekat yang terkenal di masyarakat. Dalam silsilah jalur ayah, beliau adalah keturunan dari pendiri tarekat Qadiriyah, dan silsilah jalur ibu, beliau berasal dari keturunan pendiri tarekat Maulawiyah. Sejak kecil telah memperoleh ajaran Maulawiyah dari sang kakek, yakni Muhammad Nazim yang merupakan mursyid Ottoman. Setelah beranjak dewasa, Syekh Nazim banyak mempelajari tarekat, diantaranya Naqsyabandi, Qishti, Qadiri, Maulawi, Rifai, Sazili, dan Badawi. Namun, di antara ketujuh tarekat tersebut hanya Naqsyabandi saja yang diperdalam keilmuannya dengan berguru kepada Syekh Sulaiman Az-Rurumi. Tokoh yang kedua adalah Muhammad Hisham Qabbani. Muhammad Hisham Qabbani memiliki nama lengkap yaitu Syekh Hisam bin Muhammad bin Al-Hajj Salim Muhammad Qabbani Al-Husaini Al-Naqsyabandi Al-Haqqani Al-Syafi'i Al-Lubnani. Lahir 13 Safar 1364, 28 Januari 1945. Syekh Hisam Qabbani adalah sufi muslim Lebanon Amerika terkemuka. Beliau merupakan lulusan American University di Beirut bidang kimia dan melanjutkan mengambil gelar kedokteran di Leuven, Belgia. Tak hanya itu, Syekh Hisham meraih gelar di bidang syariah dari Damaskus. Pada tahun 1991, ia mendirikan Yayasan Tarekat Sufi Naqsyabandi Haqqani di Amerika. Sejak saat itu, ia telah membuka 13 pusat sufi di Kanada dan Amerika. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang doktrin-doktrin dalam Haqqaniyah. Seperti tarekat pada umumnya, di tarekat Haqqaniyah terdapat doktrin-doktrin yang wajib dilakukan oleh anggota tarekat Haqqaniyah. Doktrin tersebut ialah zikir harian, tarisema, dan muraqabah. Doktrin pertama ialah zikir harian. Dalam zikir harian terdapat macam-macam zikir yang ditemukan pada tarekat Haqqaniyah, di antaranya syahadat sebanyak 3 kali, astaghfirullah sebanyak 70 kali, Al-Fatihah sebanyak 1 kali, ayat amanah Rasul sebanyak 1 kali, surah Al-Insyirah sebanyak 7 kali, surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, surah Al-Falaq sebanyak 1 kali, surah An-Nas sebanyak 1 kali, La ilaha illallah sebanyak 9 kali, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 kali, sholawat sebanyak 10 kali, membaca ihda diikuti
dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah, membaca Allahu Haqq sebanyak 3 kali sambil membayangkan sedang berada di antara tangan Allah. Membaca Allah sebanyak 5.000 kali dengan suara keras. Membaca Allah sebanyak 5.000 kali dengan suara di dalam hati. Sholawat sebanyak 1.000 kali di hari Selasa, Rabu, dan Sabtu, serta membaca sholawat sebanyak 2.000 kali di hari Senin, Kamis, dan Jumat. Doktrin yang kedua adalah tari sema atau whirling dance. Selain mengamalkan zikir, pengikut Haqqoniyah juga mengamalkan tarian sema yang biasa dikenal dengan whirling dance atau Darwis Rumi. Tari ini berasal dari tarekat Maulawi yang dimasyhurkan langsung oleh pendiri tarekat Maulawiyah yakni Jalaluddin Al-Rumi sebagai bentuk kerinduannya kepada sang kekasih yakni Syekh Tabriz. Pengamalan tari sema dilakukan dengan cara menari secara berputar berlawanan jarum jam dengan diiringi musik Islami. Biasanya musik yang digunakan seperti hadrah dan sholawat karena mengandung wujud rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tarekat Haqqoniyah, tari sema bertujuan untuk merangkul anggota tarekat khususnya kalangan muda yang rentan membutuhkan dan menyukai hiburan agar tidak melampiaskan kepada hiburan keduniawian. Doktrin yang ketiga yaitu muraqabah. Tarekat Haqqoniyah selalu menyelipkan ajaran muraqabah dengan alasan agar anggota tarekat selalu terikat dengan Allah dan rantai emas Haqqoniyah. Mursyid menghimbau agar anggota mengamalkan ajaran ini sesering mungkin untuk mempermudah bersatu dengan Tuhan. Saya akhiri penjelasan dari tarekat Haqqoniyah. Apabila ada salah